Baiklah, kita lanjutkan tadi sampai di poin ini ya, mengetahui perbedaan susunan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Saya ulangi sedikit bahwa susunan ketika kita mau membuat kalimat transit dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, maka yang harus kita lakukan adalah kita memperhatikan susunan bahasa Arab, karena kita mau transit dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Kemudian kalau kita mau transit sebaliknya dari bahasa Arab ke Indonesia, karena objek kita adalah bahasa Indonesia, yang akan kita tulis itu adalah bahasa Indonesia, maka yang harus kita perhatikan ya disesuaikan dengan objeknya, yakni berpedoman kepada susunan bahasa Indonesia. Itu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu fiilnya di depan, kata kerjanya, predikatnya di depan. Sementara subjeknya itu ditaruh di tengah sebagai fa'il, kemudian objeknya atau maf'ulnya itu berada di akhir. Sementara bahasa Indonesia susunannya adalah subjeknya ditaruh di depan, kemudian objeknya di tengah atau kata kerjanya berada di tengah, kemudian objeknya ditaruh di belakang. Nah, predikatnya ditaruh di belakang. Itu perbedaan susunan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nah, porsi ini tentu harus diperhatikan, karena kita harus mampu, karena kita orang Indonesia, harus mampu mengkolaborasikan antara dua susunan bahasa ini. Artinya kita ya harus mengetahui ciri khas masing-masing, perbedaannya masing-masing. Tergantung kita yang mau jadikan objek apa, bahasa Arab, berarti objek bahasa Arab yang harus kita perhatikan adalah susunan bahasa Arab. Oh, objek kita adalah bahasa Indonesia, maka yang harus kita perhatikan adalah susunan bahasa Indonesia. Hal ini cukup jelas ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengetahui perubahan kata dalam bahasa Arab. Ini yang saya sebut sebagai penguasaan sorof itu dominan, karena ya ciri khas bahasa Arab itu mempunyai satu kata itu bisa berubah menjadi banyak kata. Sorof, dan masing-masing kata atau kalimat-kalimat yang mengalami perubahan itu mempunyai makna sendiri-sendiri. Nah, itu yang terkadang kita lupa. Contohnya semisal saya katakan bahwa lafaz ketika kita mengartikan suatu bacaan, apa itu bacaan, itu bahasa Arabnya apa? Sementara kita tahu bahwa membaca itu dalam bahasa Arabnya adalah qoro'a. Nah, qoro'a itu membaca, qoro'a membaca, kemudian kok nggak tahu, kok sampai tidak tahu kalau bacaan itu bahasa Arabnya apa. Nah, ini kan menjadi satu hal yang sebenarnya penting gitu. Jadi sorof itu juga dominan sekali. Nah, kalau ada hal-hal seperti inilah yang kemudian kita harus perhatikan. Qoro'a artinya membaca, sementara bacaan kita tidak tahu artinya. Nah, ini kan jadi hal yang jadi sebenarnya kalau bagi orang yang tahu itu akan menjadi bahan tertawaan. Kenapa? Ya karena kamu nggak pernah belajar sorof, kamu nggak pernah belajar ini yang harus kita lakukan. Selalu mengasah sorof kita. Contoh lain maf'ul, contoh lain zaman makan, semisal itu kan isim alat dan lain-lain. Semuanya perlu diasah kembali, semuanya perlu diperhatikan kembali dan kita praktekkan, kita tatbikkan, kita munculkan. Agar apa? Agar kita ketika sudah sering nasrif kalimat, kalau kita tidak mempraktekkan maka akan cepat hilang, akan cepat tidak melekat ya, tidak akan menjadi daud.
Kemudian selanjutnya memperbanyak menghafal mufradat. Nah, ini memperbanyak menghafal mufradat. Setidaknya kita punya langkah satu hari, setidaknya kita menambah 5. Alaikum an tazida khamsata mufradatin kulla yaum. Setidaknya kita memperbanyak kosakata. Setidaknya 5 kosakata dalam satu hari. Itu sudah lumayan kalau kita istiqomah. Nah, inilah langkah-langkah dasar yang harus kita lakukan. Kemudian setelah ini kita, karena di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa lughal mu'asirah itu lebih banyak mengedepankan fungsi dari kalimat huruf. Karena bahasa itu tidak perlu kita buat berdele-dele, itu akan tidak terasa simpel. Sementara orang muhadasah, seseorang yang ingin muhadasah atau seseorang yang mendengarkan orang lain ceramah, itu intinya akan seperti apa gitu. Orang akan ngomong, orang akan berbicara muhawarah atau muhadasah itu seperlunya saja. Jadi langkah mu'asirah inilah yang saya sebut sebagai langkah yang paling simpel, langkah yang sederhana untuk kita belajar bahasa Arab. Lebih sederhana, yang jelas lebih sederhana. Baiklah, inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kemudian kita akan masuk selanjutnya fungsi-fungsi huruf. Al-huruful hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah. Ada hamzah, kemudian ada ba, dan seterusnya. Hamzah ini mempunyai 3 fungsi atau mempunyai 3 faidah. Faidah pertama lil istifham. Contohnya adalah ahadza kitabuka, yang mempunyai arti apakah ini kitabmu, apakah ini kitab kamu. Kita perhatikan lafaz ahadza kitabuka, hamzah itu ternyata mempunyai faidah istifham. Jadi tidak selamanya kita harus menggunakan hal hadza kitabuka. Nah, itu biar kita agak sedikit inovasi, agak sedikit mengfungsikan huruf yang lain agar kita juga lebih dinamis dalam belajar bahasa. Dan kafaah yang akan kita punya itu lebih banyak. Jadi tidak hanya hal, tidak hanya ma. Istifham itu hamzah juga bisa berfaedah sebagai istifham. Ahadza kita buka, apakah ini kitab. Kemudian faedah yang kedua nida untuk memanggil. Muhammadun ta'al. Muhammadu ta'al. Hei Muhammad, kesinilah. Muhammadu ta'al. Wahai Muhammad, kesinilah atau kemarilah. Jadi tidak hanya ya, tapi hamzah pun juga bisa berfaedah sebagaimana untuk lin nida sebagaimana ya. Kemudian faedah yang ketiga adalah litaswiyah. Taswiyah ini membuat sama. Contohnya aradita am lam tardo fa inni la ubali. Baik engkau rela atau tidak, saya tidak peduli. Ada kesamaan. Aradita, kan? Asalnya rodita ya, karena ketambahan a yang fungsinya untuk taswiyah. Aradita am lam tardo fa inni la ubali. Ukhibta am lam tuhib fa inni la ubali. Baik kamu cinta ataupun tidak, saya tidak peduli. Nah, ini kan taswiyah untuk mizan, untuk pertimbangan. Ini ya. Jadi fungsinya atau faedahnya hamzah ada 3, istifham, lin nida, litaswiyah. Nah, setelah ini